jangan sampai itu ya. Selamat pagi Bu, permisi. Selamat pagi, silakan masuk Mbak. Ada apa ya Mbak berdua kesini? Kami mau izin perekaman KTP di Kapanewon Bu. Iya Bu, mumpung kami sudah 17 tahun dan kami sudah dandan cantik nih, biar waktu difoto tampak glowing. Saya kasih tahu ya, kalian tidak perlu datang ke Kapanewon atau Dukcapil karena ada program Dukcapil Goes to School. Dukcapil Goes to School, apa itu Bu? Iya Bu, kita baru mendengarnya. Dukcapil Goes to School adalah program dari Dukcapil Kabupaten Bantul. Petugas akan datang langsung ke sekolah untuk melakukan perekaman KTPL. Jadi kita nggak perlu izin lagi ya Bu? Tidak, karena petugas Dukcapil akan datang ke SMA, SMK maupun madrasah di seluruh Kabupaten Bantul untuk melakukan perekaman KTPL. Setelah KTP jadi, KTP akan diberikan ke sekolah, lalu akan diberikan kepada kalian. Jadi tak perlu izin-izin lagi. Wah, keren banget! Nggak nyangka ya kita bisa dapat KTP secepat itu. Betul, tidak perlu izin-izin lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Melalui program Dukcapil Goes to School, maka perekaman KTPL dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Siapkan diri Anda untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Smadaba dimanapun berada. Kita ketemu lagi dalam Smadaba Ngepodcast. Api itu kita. Oke, pagi ini kita kedatangan narasumber. Aduh, belibet banget. Saya grogi ini. Ya, Bu Yakunu masih ditemani oleh Kang Eko. Selamat pagi Kang Eko. Sapa-sapa dulu dong. Selamat pagi Bu Yakun dan Sobat Smadaba dimanapun Anda berada yang mengikuti podcast ini secara live. Oke, Kang Eko, kita mau bahas apaan sih? Hari ini kita akan membahas tentang sangat panas sekali ini bagi siswa-siswa. Sampai kemprobios. Iya, siswa-siswa seumuran SMA, artinya di umur 16 tahun mau OTW ke 17 Bu Yakun. Nah, tentang Dukcapil Goes to School. Wah. Oke, Dukcapil Goes to School. Kayaknya ini hubungan dengan KTP ya. KTP elektronik. Oke, Kang Eko punya KTP dulu umur berapa? Saya dulu punya KTP yang jelas itu umur 17 tahun Bu Yakun. Oh, tertib banget. Iya, saya dulu 1 bulan. Oh itu ya. Saya dulu hampir 19 tahun. Oh, jadi telatnya 2 tahun ya Bu Yakun. Karena gini, waktu itu kan masih SMA, habis ulang tahun, mau cari KTP kan. Nah, cari KTP itu pagi-pagi udah datang ke Pak RT, terus dapat surat, terus ke Pak RW, habis itu ke kelurahan. Nah, di kelurahan itu kaur yang ngurusin tuh nggak hadir, jadi ketunda kan. Hari berikutnya datang lagi, terus ke kecamatan, habis itu nunggu lagi kan. Nah, pas mau ke kecamatan, kita kan harus bawa foto. Saya males tuh, karena nggak punya foto ya. Terus akhirnya ketunda lama banget, ngulang lagi. Akhirnya umur lulus SMA saya baru dapat KTP. Wah, lama juga ya Bu Yakun. Iya. Itu udah lama itu berarti. Kalau saya dulu ini karena ini Bu Yakun butuh SIM C. Jadi kan sekolahnya lumayan jauh, jadi harus butuh SIM gitu. Apalagi udah kelas 12. Saya dulu nggak punya SIM. Jadi berangkat ke sekolah itu bekalnya doa. Semoga nggak ada tilang gitu. Oke, kalau sekarang kayaknya lebih gampang ya untuk anak-anak bisa dapat KTP.
ya lebih gampang dan lebih praktis juga. KTP-nya juga elektronik gitu. Betul. Dulu itu kalau nggak salah 5 tahun sekali harus ganti. Dan terakhir waktu ada masyal itu dapat KTP seumur hidup. Oh. Nah, KTP-nya Kang Eko seumur hidup atau 5 tahun? Alhamdulillah seumur hidup. Jadi nanti berarti statusnya nggak ganti-ganti. Ya harus diperbarui gitu ya, Gitu masa ya. KTP-nya seumur hidup. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang KTP dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini, Bapak Quintarto Heru Prabowo SSOS. Beliau adalah Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul. Selamat pagi Pak Quin. Selamat pagi Bu Yagun dan seluruh peserta atau pemirsa podcast di SMA 2 Kabupaten Bantul. Baik, selain Pak Quin, kita juga ada Ibu Isti Fatimah. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 2 Bantul. Selamat pagi Bu Isti. Selamat pagi Bu Yakun, Pak Quin, dan Kang Eko, serta pemirsa di mana saja berada. Baik, Kang Eko, kayaknya ini headset kita nggak nyaman ya pagi ini. Saya lepas aja deh headsetnya. Iya boleh, mungkin ada sedikit Iya, ada sedikit trouble ya, karena lebih kita memang sangat padat sekali kegiatan podcast kita sehingga dibawa ke sana kemari gitu sampai sedikit trouble gini. Baik pemirsa, kita akan berbincang-bincang tentang KTP elektronik yang merupakan program Dukcapil dan ini sudah menyasar ke sekolah-sekolah. Barangkali kita akan ke Pak Quin dulu. Pak Quin, sekarang kan ada Dukcapil Goes to School gitu ya. Kira-kira kenapa sih diadakan program semacam itu? Apakah daerah lain juga ada gitu atau ini spesial untuk Kabupaten Bantul gitu? Nggih. Matur Bu Yakul dan Bu Isti, Mas Eko nih, matur nuwun atas kesempatannya. Jadi Dukcapil Goes to School ini memang sebenarnya program nasional dimulai tahun 2019. Akan tetapi sebenarnya Kabupaten Bantul sendiri sudah melakukan upaya Goes to School ini mulai tahun 2018, sehingga memang mendahului program nasional. Nah, akan tetapi tingkat efektivitas dan pencapaian atas capaian pemilih pemula ataupun pemilik KTPL pemula ini memang keberhasilannya relatif agak rendah pada waktu itu. Nah, ketika kami kemarin mulai Maret melakukan upaya untuk memperbaiki Dukcapil Goes to School ini, karena menurut saya dengan dilakukan perekaman ke seluruh siswa sekolah paling tidak 90% bisa lebih, ini anak-anak yang wajib KTPL ini dari usia 17 tahun ini sudah bisa disasar. Berarti sisanya kan tugas kami lebih mudah. Nah, oleh karenanya kami mencoba memperbaiki diri dan melalui beberapa koordinasi akhirnya ketemu bahwa ada kendala terkait dengan KTP Goes to School ini ketika diterapkan di sekolah. Salah satunya kadang-kadang program Dukcapil ini tidak bisa sesuai dengan schedule-nya atau waktunya tidak sama dengan yang diharapkan oleh sekolah. Misalnya pas lagi ujian, pas lagi ulangan, pas lagi ada kegiatan ekstra sehingga siswanya susah untuk ngumpul. Dulu juga kadang-kadang karena menyengaja, anak-anak juga seringnya kalau tidak dandan cantik kadang-kadang susah direkam. Nah, alasannya karena tidak dandan cantik atau tidak merasa siap untuk direkam. Alasannya ada saja, ketika dulu KTPL ini atau Dukcapil Goes to School ini harus ketika mendaftar dengan KK dan akte kelahiran, maka kadang-kadang mungkin disengaja aja, sengaja untuk lupa nggak bawa KTP, nggak bawa akte, atau lupa nggak bawa KK dan sebagainya, sehingga itu hanya untuk alasan biar bisa perekaman di kecamatan dengan dalih agar wajahnya terlihat lebih cantik. Tetapi setelah kita akan lakukan evaluasi, semuanya sudah kita lakukan upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya waktu yang disediakan sekolah itu kita Dukcapil justru yang derek. Manut sekolah, kita nggak akan memaksa sekolah.
Lalu terkait dengan persyaratan bahwa harus bawa akte kelahiran atau KK, ini sudah kita tidak persyaratkan lagi, karena di Dukcapil itu sudah ada database-nya, ada BNPA-nya, by name by address-nya, sekolah di mana ini terdetek, sehingga sekolah ini tuh kuotanya berapa, di SMA 1 berapa, di SMA 3 berapa, di madrasah dan sebagainya. Ini ada data siswa update ini, karena secara nasional ini data ini terupdate, sehingga kami memastikan tanpa harus menggunakan syarat akte ataupun KK, kami cukup menyodorkan data dan itu bisa diterima oleh sekolah. Dan yang paling appreciate ini kepada SMA Negeri 2 kemarin, capaiannya mungkin lebih dari 80% dari wajib KTPL ini. Nah, sisanya memang karena ada yang memang belum sampai pada target di 2024 akhir, sehingga masih ada 2 bulan, bisa saja nanti akan kita lakukan penyelesaian untuk sampai akhir target di 2024 ini. Nah, yang berikutnya perlu kami matur juga bahwa inovasi yang kita lakukan di dalam pengembangan, kalau dulu setiap kali rekam KTP ini lalu anak diminta untuk mencetakkan di Kapanewon atau di kecamatan masing-masing. Kita mulai periode bulan September dan Oktober ini kita upayakan bahwa KTP yang sudah dicetak oleh petugas kami ini kita antarkan di sekolah-sekolah, dan ini yang justru ini nyambung juga dengan usulan dari SMA Negeri 2 Bantul bahwa kalau bisa direkam di sekolah ya harapannya penyerahannya KTPL ini di sekolah, dan ini kita terima, kita sambut baik, karena memang kita juga melihat upaya bahwa efektivitas di sekolah agar tidak mengganggu pelajaran-pelajaran di sekolah. Salah satunya anak biar tidak izin dengan alasan ngambil KTP, belum kalau ngambil KTP dengan alasan tertentu nanti minta diantar temennya, nanti lagi masih kalau nggak ketemu petugasnya dengan alasan belum bisa hari ini nanti izin lagi, sehingga ketika tidak efektif maka yang disampaikan oleh SMA Negeri 2 Bantul ini kita sambut baik. Jadi demikian saya kira program ini sudah kita perbaiki, dan kami terima kasih sekali disambut baik oleh SMA Negeri 2 dan beberapa sekolah lainnya yang mulai bisa menerima kehadiran kami secara terbuka. Wah, ini luar biasa sekali nih. Dulu saya 3 hari loh Pak nggak sekolahnya gara-gara KTP itu. Yang pertama tadi ngurus surat dari RT, RW sampai kelurahan, petugasnya nggak ada, pulang lagi kan. Mau balik ke sekolah, udah malas, sudah siang gitu. Kemudian izin lagi, nerusin dari kelurahan ke kecamatan. Habis itu izin lagi buat ngambil KTP-nya. Sampai 3 hari. Sekarang enak ya. Direkam di sekolah, nanti KTP-nya diantar ke sekolah gitu ya. Kak Iko dulu ngalamin gitu nggak sih? Ya, dulu waktu SMA itu sampai izin kurang lebih 3 hari juga Bu Yakun. Karena pertama ngurus yang jelas itu suratnya dari RT RW, kemudian juga ke sekolah itu izin lagi karena ternyata Pak RT RW-nya ada kesibukan lain gitu. Ya kan, kayak gitu kan. Nah, kemudian pas sampai di kecamatan itu ada yang kurang juga berkasnya kayak gitu. Jadi lumayan juga gitu Bu. Belum lagi kalau dulu ada ini ya, ada berita orang bisa punya KTP 2 sampai 3 gitu ya. Karena bikin di sini kemudian dia pergi keluar kota bikin lagi di sana gitu ya. Sekarang sepertinya tidak bisa ya Pak Queen kalau seperti itu, karena datanya sudah jelas ya. Karena hanya satu data. Karena satu orang hanya dapat 1 NIK. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi memang mulai tertib administrasi kependudukan. Pak Queen, untuk Dukcapil Goes to School ini selain perekaman EKTP ada nggak kegiatan lainnya? Jadi mulai kita canangkan bahwa karena kita masuk di era digitalisasi, kita juga bersentuhan dengan namanya KTP digital. KTP digital ya. KTP digital. Jadi identitas kependudukan digital ini adalah berupa ada KTP-nya, ada KK-nya, ada daftar keluarganya, lalu juga diakses dengan BPJS dan sebagainya. Karena itu fiturnya semakin dari pusat memang semakin dilengkapi. Sehingga pada saatnya nanti ini secara bertahap
ketika dilakukan perekaman, sekaligus bagi anak yang sudah memiliki KTP, kita siapkan untuk petugas melakukan aktivasi IKD atau identitas kependudukan digital, dengan harapan nanti proses-proses yang akan dilakukan terkait dengan perubahan data pada saatnya, entah itu nanti ketika sudah lulus SMA jadi kuliah, lalu ketika bahkan bekerja atau bahkan menikah, ini nanti data-data itu bisa dilakukan perubahan itu secara online. Jadi tidak harus datang ke kecamatan, tidak harus datang ke Dukcapil, tetapi bisa dilakukan secara online. Jadi ini akan mempermudah ke depan bahwa identitas kependudukan bahkan ketika lupa dengan KTPL, insya Allah dengan identitas kependudukan digital ini sudah bisa diterapkan di berbagai layanan-layanan kepentingan, misalnya di stasiun, misalnya di pesawat, lalu di perbankan, insya Allah itu dilayani nanti. Tapi memang ada beberapa yang belum bisa, bahkan kemarin informasi ketika cari SIM pun tidak harus dengan fotokopi KTP atau menunjukkan KTP elektronik, tetapi cukup dengan KTP digital itu ditunjukkan ke petugas, insya Allah dilayani. Jadi artinya kita sudah semakin mudah bahwa KTP ini tidak harus dibawa kemana-mana, tetapi bisa dilakukan program yang secara signifikan akan mempermudah anak-anak ini terkait dengan akses digitalisasi, sehingga harapannya melalui perubahan KTPL ke digital, walaupun nanti tetap KTPL-nya masih sementara dicetak, karena memang di daerah-daerah tertentu yang susah sinyal, belum mempunyai HP Android, ini memang ada kesusahan secara program nasional ini. Tetapi Bantul kita kejar untuk dilakukan juga di sekolah program aktivasi KTP digital atau identitas kependudukan digital. Oh, gitu ya, berarti nggak perlu khawatir nih ketinggalan dompet ya. Justru khawatirnya kalau ketinggalan HP sekarang ini ya, karena semuanya ada di dalam HP di aplikasinya. Oke. Artinya ini sudah semakin banyak inovasi dari Dinas Dukcapil ya, Pak. Oh iya, ini kalau siswanya ini diinformasikan oleh sekolah, oh besok ternyata hari Kamis ini ada Dinas Dukcapil ke sekolah gitu. Nah itu yang harus disiapkan itu apa Pak? Dari sekolahnya, kemudian juga siswanya itu yang disiapkan apa Pak? Biar nanti siswa itu siap ini untuk foto KTP, mendapat EKTP-nya gitu. Siap mental saja Mas. Karena secara prinsip data BNPA kita sudah ada nih, data kita, petugas kita datang, ini sudah daftarnya sudah ada, sehingga tinggal nanti sekolah tinggal mengkomunikasikan kepada anak-anak yang memang terdaftar, mengkondisikan. Lalu nanti kita lakukan, dan tidak usah khawatir bahwa identitas KTPL ini, tidak usah khawatir bahwa itu akan dipakai selamanya, fotonya kok nanti kurang dan sebagainya. Nggak perlu khawatir, karena setiap kali perubahan data, elemen data kependudukan ini juga bisa diperbaiki dengan data yang lain. Jadi misalnya pun nanti kok sudah nikah, kepengen foto lagi, insya Allah nanti kita layani. Karena ketika nikah kan juga harus cetak KTP. Ketika nikah ganti dari belum kawin, dari sekolah besok kerja, ya nanti perlu cetak KTP lagi. Artinya ketika itu sekaligus foto, itu bisa dilakukan perubahan data. Jadi setiap kali perubahan elemen data ini kita juga bisa memperbaiki foto yang tertera, sehingga ketika kok SMA kok wajahnya muda terus ya, harapannya nanti bisa menyesuaikan juga. Oke, ini satu informasi penting ini untuk anak-anak usia SMA. Kalau ada Dukcapil Goes to School, datang ke sekolah itu yang disiapin mental aja, udah siap mental aja, nggak perlu cari belangko, nggak perlu cari fotokopi kakak, akte nggak perlu. Akte nggak perlu lagi. Perlu dandan cantik nggak Pak? Kami serahkan kepada sekolah masing-masing. Padahal sekarang dengan kamera sudah bisa diedit ya biar tampak cantik gitu. Jadi nggak perlu monggo Pak. Tadi kemarin ada himbauan untuk Dukcapil Goes to School. Ini dari suratnya baru kemarin siang kita terima dari Pak Dirjen Dukcapil, bahwa terkait dengan himbauan kepada seluruh kepala dinas Dukcapil terkait dengan program Dukcapil Goes to School ini, ketika nanti dilakukan perekaman, merespon keluhan-keluhan itu, untuk siswa sekolah yang mendapatkan jatah perekaman bisa diperkenankan dengan menyiapkan ganti pakaian.
Dan ini yang paling berat, ini adalah Dukcapil diminta memfasilitasi tempat ruang ganti pakaian. Nah, artinya kan nanti artinya memang Pak Dirjen pun sudah menangkap ini sebagai satu program yang efektif, lalu diharapkan jangan khawatir terkait dengan tampil cantik. Akan tetapi pengalaman kami kemarin ketika justru di SMA 2, karena yang terlihat ya paling ujung kerah baju atau hanya udungnya saja, jilbabnya saja. Lalu anak-anak juga tahu bahwa foto KTP itu ya standar, nggak akan dibuat yang khusus yang secara kayak foto studio persis itu. Sehingga kemarin anak-anak SMA Negeri 2 matur nuwun sekali sampai sudah disiapkan lipstick, disiapkan blush on, disiapkan peralatan make up oleh petugas kami. Ini malah nggak ada yang mau pakai. Saya nggak tahu apakah karena mereknya yang nggak sama atau memang anak-anak sudah menyadari bahwa tidak perlu harus dandan seperti apa ketika perekaman KTPL ini dilakukan. Jadi kami apresiasi sekali kepada siswa-siswa SMA Negeri 2 yang telah sangat merespon dan sadar Adminduk tidak harus ngenyang-ngenyang, dandan cantik dan sebagainya, karena tahu bahwa identitas kependudukan ini insya Allah justru malah ketika di kecamatan atau di Dukcapil kadang-kadang bisa saja fotonya kadang-kadang tidak secermat ketika petugas dilakukan di sekolah. Karena kemarin ditunjukkan ini sudah kebenaran belum, ini perlu ganti nggak dan sebagainya. Kemarin sampai siswanya mantep baru nanti di fotonya dijadikan. Ada alternatif kemarin untuk setiap anak itu. Wah, luar biasa ini ya. Jadi nggak perlu bawa MUA ya adik-adik ya. Baik, kita ke Bu Isti nih. Bu Isti, ini kan luar biasa program Dukcapil Goes to School yang menyasar anak-anak di sekolah sehingga tidak lagi ada izin-izin untuk ngurus KTP yang sampai berhari-hari. Betul. Nah, ini bagaimana tanggapan sekolah terhadap program ini? Terima kasih Bu Yagun. Kami pihak sekolah sangat mendukung sekali apa yang menjadi program Dukcapil Goes to School. Ini sangat luar biasa dan kami sudah membuktikan perekaman yang terakhir kemarin bahkan siswanya agak membludak ya Pak sampai ya Dukcapil karena antriannya banyak kemudian mendatangkan petugas lagi. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi sangat mendukung sekali program Dukcapil Goes to School itu Bu Yagun dan sangat senang sekali pihak sekolah. Wah, berarti luar biasa sekali ini, Bu Isti. Selama ini sudah berjalan beberapa tahun ini, Ya. Ada nggak sih kendala dari pihak sekolah untuk mendukung program Dukcapil Goes to School ini? Alhamdulillah, semakin hari dari awal sampai yang kesekian kalinya perekaman KTPL ini, saya rasa sekarang sudah tidak ada kendala Pak. Mungkin kalau yang awal-awal dulu memang tadi juga sudah disampaikan Pak Queen bahwa waktu pakai syarat KK, fotokopi KK, akte, dan itu memang membuat ribet anak-anak kami. Ya betul tadi disampaikan Pak Queen, beralasan saja tidak membawa atau mungkin disengaja atau mungkin lupa. Akhirnya petugas dari Dukcapil datang harusnya rekam KTPL, ternyata anak yang rekam sedikit karena beralasan ketinggalan kakaknya, ketinggalan aktanya dan sebagainya. Berjalannya waktu, sekarang sudah tidak menggunakan persyaratan itu. Akhirnya anak-anak berbondong-bondong menuju ke lokasi atau ke ruang perekaman KTPL. Jadi saya rasa sekarang sudah sedikit, bahkan tidak ada kendala menurut saya. Dan itu kendalanya hanya mungkin anak-anak yang tidak rekam L itu dikarenakan ada tugas lain Pak dari sekolah. Mungkin ada lomba atau mungkin kebetulan pas sakit. Kebetulan ada juga kemarin itu yang tera datanya di situ tapi anaknya belum berumur 16 tahun sehingga sudah masuk ruangan kemudian tidak jadi rekam, harus mundur lagi nanti menunggu panggilan yang berikutnya. Saya rasa demikian Bu Yagun. Berarti ini ya Bu ya, apa sudah aman lancar gitu ya? Aman lancar dan antusias anak-anak kita semakin meningkat dibandingkan dari awal-awal karena memang tahu kebutuhan memiliki KTPL itu seperti apa. Tentu saja manfaatnya ya untuk segera memiliki SIM.
Oh, iya, Nah, betul. karena kalau belum punya KTP kan belum bisa memiliki SIM. Kita juga tahu bahwa di SMA Negeri 2 Bantul ini untuk yang kelas 10 itu sekolahnya belum diperbolehkan membawa motor sehingga harus diantar orang tuanya. Dan nanti untuk yang kelas 11, kelas 12 dan sudah 17 tahun dan sudah memiliki KTP, otomatis sesegera mungkin pasti orang tuanya menyuruh anaknya segera mencari SIM supaya orang tua tidak mengantar lagi ke sekolah tapi berangkat sendiri. Itu kan sudah legal ataupun memang sudah siap diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Demikian Iya, Kang Wisti. Eko. Jadi siswa itu juga sadar akan kebutuhannya mengenai KTP juga. Betul. Nah, kemudian tadi juga sudah lancar. Nah, ini kalau boleh tahu saya ke Pak Queen, Pak. Iya. Nah, ini prosedurnya bagaimana itu kok ternyata di SMA 2 Bantul ini bisa lancar. Nah, itu prosedur perekaman KTP di sekolah itu bagaimana, Pak? Jadi memang kita justru SMA 2 dan SMA 1 ini kita jadikan sebagai percontohan, termasuk kemarin MAN 1, 2, 3. Dan dari 5 sekolah yang tersasar ini, semua responnya luar biasa. Jadi setelah dilakukan perekaman, rata-rata setelah kepala sekolah saya temui, karena saat penyerahan kemarin kita antar langsung, ini luar biasa responnya. Jadi yang awalnya belum yakin bahwa kok KTP bisa diantar di sekolah, ini ternyata kita buktikan bahwa KTP yang sudah jadi bisa diantar di sekolah, bisa ketika nanti dibagikan di saat upacara atau saat di penyerahan dipanggil siswa, sehingga partisipasi keterlibatan sekolah ini tidak hanya ketika perekaman tetapi sampai kepada pembagiannya, dan ini menjadi satu bahasanya kalau orang Jawa ngwongke gitu. Nah, ini yang insya Allah nanti menjadi bagian penting untuk perubahan ini. Nah, yang kedua tentu kami berharap nanti akan kita desain. Kemarin ternyata sekolah-sekolah tertentu, termasuk yang di jajaran Kemenak di MAN 1, 2, 3 ini, karena mereka ada program-program unggulan termasuk akreditasi penilaian dan sebagainya, ini akan mendukung ketika terjadi kerjasama dengan instansi termasuk Dukcapil ini. Jadi program pelayanan bagi hak anak memiliki identitas kependudukan termasuk KTP ini adalah merupakan ketika difasilitasi, ini ternyata menjadikan poin sekolah itu untuk penilaian. Nah, oleh karenanya kemarin dari MAN 1, 2, 3 mengajukan diri untuk melakukan kerjasama, sehingga nanti kami juga berharap nanti SMA 1 dan SMA 2 dan mungkin semua sekolah nanti di SMA, SMK dan MAN ini bisa melakukan kerjasama. Tetapi sementara ini kita prosesnya ketika akan melakukan perekaman ke sekolah, tentu kami melakukan koordinasi terkait dengan penjadwalan yang waktunya memungkinkan anak-anak ini lebih longgar atau termasuk sekolah ini lebih longgar. Setelah itu setelah ada jadwalnya kita beritahukan dan kita akan mengirimkan petugas. Jadi sementara ini masih banyak bayi pun, walaupun kita juga mengirimkan surat. Artinya surat ini hanya pemberitahuan saja walaupun sudah dikomunikasikan. Nah, ke depan insya Allah dengan perjanjian kerjasama ini akan kita lakukan secara komunikasi karena sudah kerjasama. Insya Allah ada manfaatnya dan ada agreement ini yang menjadi kesepakatan bersama ini, saya kira menjadi penting untuk saling diperhatikan. Karena kami memahami ketika KTPL ini bisa disasar di semua sekolah, paling tidak 90% atau lebih pekerjaan Dukcapil di KTP pemula berarti sudah selesai. Sudah terkurangi. Berarti hanya yang di desa atau yang tinggal yang anak-anak di kota atau di luar kota atau di ini yang perlu disasar. Berarti relatif mudah. Nah, yang kedua, sekolah tentu ketika dilakukan datang di sekolah perekaman, bahkan KTP bisa diantarkan atau juga nanti bisa diambil oleh petugas sekolah, tentu anak-anak tidak perlu izin lagi. Jadi izinnya nggak berulang-ulang. Bahkan kan kalau misalnya perekaman ini nanti akan kita jadwalkan. Misalnya kelas ini namanya ini perekamannya misalnya jam 8:30 sampai jam atau sampai jam 10. Yang kelas ini nanti jam 10 sampai jam 10:30 misalnya, agar nanti ketika tidak terjadi antrian, sehingga mungkin kalau toh harus izin,
mungkin cukup izin mungkin 20 menit atau 30 menit itu kan cukup gitu. Tidak Jadi lama. karena tidak lama, tidak harus ngantri gitu ya. Nanti akan kita sistemasi proses di perjanjian ini, nanti agar sekolah tidak dirugikan dan nanti pada saatnya sekolah justru akan diuntungkan. Yang terakhir memang tidak perlu nanti siswa mengambil sendiri, dibagikan di sekolah sehingga tidak terjadi banyak izin dari pihak sekolah yang merugikan pelajaran di sekolah-sekolahnya. Berarti sudah dirancang ya Pak, ini kira-kira berapa waktu yang bisa tadi sudah disebutkan 20 menit juga gitu. Karena perekaman ini hanya mungkin sekitar 3-4 menit Mas kalau lancar Mungkin lamanya turun dari kelas. Terus antri gitu lah, terus nunggu panggilan Oh iya Pak, ini kan sebuah program tentu ada istilahnya itu keberhasilannya seberapa gitu. Nah kira-kira keberhasilannya itu seperti apa Pak, dan tantangannya bagaimana? Jadi kita kemarin ketika terus terang kemarin di beberapa sekolah tidak semua atau belum semua terbuka ketika menanggapi program Dukcapil Goes to School ini. Makanya tadi kita lakukan perubahan, pembenahan sampai keresahan sekolah itu seperti apa kita nurut, bisa mengikuti selama kita bisa memenuhi akan kita ikuti. Nah, tingkat keberhasilan kemarin di SMA 1 dan SMA 2 ini ternyata sudah di atas 96%. Sehingga ya tadi tinggal yang mungkin barangkali lagi ada ujian atau sakit, ada kegiatan lain mungkin yang tidak bisa mengikuti perekaman. Dan ini pun nanti kalau bisa per 6 bulan nanti akan kita lakukan perekaman ulang. Jadi yang sebelum 17 tahun, karena KTPL ini kan 16 tahun sampai 17 tahun baru bisa dicetak, sehingga nanti ketika sudah 16 tahun, setengah tahun berikutnya kami datang, berarti sebelum 17 tahun pasti sudah dapat KTPL. Luar biasa sekali Pak Queen. Nah ini sangat hot sekali pembahasannya, tapi Sobat Semadaba kita harus break dulu. Kita akan tampilkan teman-teman dari broadcast. Jangan sampai itu ya. Selamat pagi Bu, permisi. Selamat pagi, silakan masuk Mbak. Ada apa ya Mbak berdua kesini? Kami mau izin perekaman KTP di Kapanewon Bu. Iya Bu, mumpung kami sudah 17 tahun dan kami sudah dandan cantik nih, biar waktu difoto tampak glowing. Saya kasih tahu ya, kalian tidak perlu datang ke Kapanewon atau Dukcapil karena ada program Dukcapil Goes to School. Dukcapil Goes to School? Apa itu Bu? Iya Bu, kita baru mendengarnya. Dukcapil Goes to School adalah program dari Dukcapil Kabupaten Bantul. Petugas akan datang langsung ke sekolah untuk melakukan perekaman KTPL. Jadi, kita nggak perlu izin lagi ya Bu? Tidak, karena petugas Dukcapil akan datang ke SMA, SMK, maupun madrasah di seluruh Kabupaten Bantul untuk melakukan perekaman KTPL. Setelah KTP jadi, KTP akan diberikan ke sekolah, lalu akan diberikan kepada kalian. Jadi tak perlu izin-izin lagi. Wah, keren banget. Nggak nyangka ya kita bisa dapat KTP secepat itu. Betul, tidak perlu izin-izin lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Melalui program Dukcapil Goes to School, maka perekaman KTPL dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Siapkan diri Anda untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah. Oke, kita kembali lagi di Semadaba Nge-Podcast. Api itu Kita. Tak terasa ya, ini kita sudah di Semadaba Nge-Podcast episode ke-14. Dan terima kasih buat Sobat Semadaba yang sudah menunggu ya Semadaba Nge-Podcast hari ini. Oke, nah kita cek dulu ini di YouTube. Ini sudah banyak sekali komentar-komentar. Kita bacakan dulu untuk komentar-komentarnya. Ada dari Katakan Pena hadir gitu, pakai emoticon tangan dada-dada. Ada juga dari Inilian. Kemudian juga ada dari DY. Wah, DY ini singkatan ini namanya. Wah, ini Lian, ini komentar banyak sekali nih. Nah, kemudian ada DY lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan. Nah, mungkin
udah ada beberapa pertanyaan, ini saya bacakan satu dulu nggih. Dari Cacara. Pak, bagaimana jika KTP-nya hilang dan semua data HP juga hilang termasuk KTP elektronik? Wah, ini mungkin pertanyaannya langsung ke Pak Queen ini. Dari Cacara. Nah, monggo Pak Queen mungkin bisa diberikan penerangan. Nggih, matur nuwun. Jadi kalau KTP hilang ini perlu minta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Nanti akan kita cetakkan. Nah, sedangkan terkait dengan penggunaan KTP digital ataupun identitas kependudukan digital, ini kalau HP-nya hilang, nanti mohon bisa melaporkan ke Dukcapil. Jadi nanti akan kita blok dulu. Lalu ketika misalnya ganti HP atau beli baru, nanti ketika aktivasi IKD akan kita terbitkan barcode yang baru, sehingga kata sandinya nanti tidak dipakai atau disalahgunakan ke yang lain. Jadi itu. Jadi kalau sudah di IKD, HP-nya hilang, harapannya nanti laporan ke Dukcapil agar biar nggak disalahgunakan, nanti bisa diblok termasuk data kependudukannya. Oh iya, jadi sudah ada prosedurnya gitu. Sampun, sampun. Jadi silahkan ini untuk Cacara, silahkan dicermati ya supaya datanya juga aman begitu. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Virina. Nah, ini ke Pak Queen juga ini. Pak, bagaimana jika setelah kita rekam EKTP, tapi sebelum pengambilan EKTP kita terpaksa pindah sekolah? Bagaimana ya Pak untuk pengambilannya? Nah, seperti itu Pak. Ini mungkin butuh penerangan juga ini. Selama alamatnya tidak dipindah, nanti kan kita tetap ada deteksi. Jadi nanti informasikan saja kalau ada terjadi pindah sekolah. Nanti insya Allah Dukcapil pun bisa melakukan antaran pakai antaran pos dengan membayar 10.000. Jadi andai kata nanti terjadi pindah di luar kota, insya Allah KTP itu akan sampai juga selama tidak terjadi perubahan alamat kependudukan. Tetapi kalau nanti terjadi alamat kependudukan, berarti di migrasi KTP di alamat yang baru, insya Allah nanti juga akan sudah terekam. Jadi perekaman yang dilakukan di sekolah, misalnya terjadi pindah sebelum 17 tahun, ketika 16 tahun sudah direkam, nanti terjadi pindah, insya Allah nanti alamatnya juga menyesuaikan. Jadi nanti yang tercetak KTP adalah KTPL ketika ada di lokasi di kabupaten tersebut atau di kota tersebut. Jadi nggak perlu khawatir, jadi nggak perlu perekaman ulang. Jadi masih aman ya Pak, aman, sudah ada Allah, antisipasinya dari karena ini siap nasional. Hanya ketika nanti terjadi pindah kan, misalnya kita pindah saja ke kota ya, atau kota Yogyakarta, berarti data kita kan dipindah di kota Yogyakarta, sehingga nanti bisa dicetakkan di kota Yogyakarta. Tapi datanya kan tetap masih sudah direkam. Ya ini Sobat Swadaba, jangan lupa untuk like, kemudian komen dan juga share ya live YouTube-nya ini. Oh ya, kemudian saya ke Bu Isti dulu Bu. Nah ya, ini kan tadi Dukcapil Goes to School ini kan sangat istilahnya banyak sekali manfaatnya, bukan hanya ke sekolah tapi juga tentunya dirasakan langsung oleh siswa gitu. Nah, menurut Bu Isti selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bantul, ini bagaimana Ibu manfaatnya yang dirasakan itu seperti apa? Terima kasih Kang Eko. Manfaatnya Dukcapil Goes to School ini sangat luar biasa. Artinya yang sudah kita rasakan, anak-anak kami ini sudah tadi disampaikan Pak Queen, hampir 80-an lebih persen yang sudah rekam KTPL. Artinya bermanfaat sekali untuk anak-anak kita, arahnya ke kepemilikan SIM ya, dikarenakan anak-anak SMA itu kan yang sudah memiliki KTP sesegera mungkin untuk pengadaan SIM, sehingga dalam berkendaraan itu memang sudah dilegalkan. Tapi kalau untuk anak-anak yang belum punya KTP, otomatis kan belum bisa pengadaan SIM, sehingga terpaksa memang harus diantar orang tua. Tapi ya namanya anak-anak remaja itu memang juga sering apa istilahnya delik-delikan gitu ya, dengan membawa motor tapi tidak tahu diparkir di mana. Nah ini harapan saya, harapan kita untuk anak-anak kami SMA 2 Bantul nanti untuk jadwal selanjutnya yang usianya sudah 16 tahun, kemudian nanti kita mendapatkan jadwal dari atau data dari Dukcapil, maka ikutilah segera perekaman KTPL yang ada di sekolah. Jadi jangan ogah-ogahan,
dan sesegera mungkin, paling membutuhkan waktu hanya sekitar 20 menit dari keluar dari kelas izin dengan Bapak Ibu guru yang mengajar, kemudian menuju ruang rekaman, saya rasa tidak sampai setengah jam. Jadi monggo silahkan, dan tidak harus ribet, tidak seperti dulu nak, sekarang sudah semakin mudah. Maka harapan kami, anak-anak kami antusias dikala mendapatkan data dari Dukcapil untuk segera perekaman. Silahkan nanti segera akan kita jadwalkan, dan anak-anak saya mohon antusias nggih, supaya segera mendapatkan KTP. Bagi yang sudah rekam dan sampai sekarang belum mendapatkan KTP atau belum dicetak, itu artinya memang menunggu sampai 17 tahun ya Pak. Mungkin kan nanti sampai 2024 ya, sampai bulan Desember. Mungkin sebagian kemarin sudah ada yang dapat, tapi kok saya belum Bu, itu artinya mungkin belum genep. Belum genep, masih nunggu mungkin sampai nanti bulan Desember, itu sudah cukup 17 tahun. Saya yakin nanti pasti akan dicetakkan dari pihak Dukcapil. Seperti itu Mas Eko, Kang Eko. Yeah. Kemudian ini Bu, dari 288 siswa ya satu angkatan itu apakah kira-kira sudah terpenuhi semua haknya gitu sebagai siswa yang mendapatkan KTP gitu? Ya, alhamdulillah perekaman yang terakhir kemarin itu hanya kurang 14. Itu mungkin disampaikan Pak Kuwin tadi, kemungkinan itu sudah rekam, tapi memang waktunya belum dicetak karena usianya belum cukup 17 tahun. Dan kami selalu berproses, nanti setiap saat kami mendapatkan dari pihak Dukcapil, kemudian akan kami sosialisasikan ke anak-anak untuk segera rekam, seperti itu. Kalau untuk prosentasenya karena sesuai dari umurnya, dari 288 untuk kelas, saya rasa kalau untuk yang kelas 12 itu sudah hampir mendekati semua ya. Ini tinggal menunggu nanti sampai bulan Desember. Ya, sampai bulan Desember apakah sudah 17 tahun atau belum, seperti itu. Kalau sudah 17 tahun kan nanti akan dicetak. Bagi yang belum, tetap nanti kami akan mendapatkan data dari Dukcapil, dan kalau sudah sampai sekolah tentu kami nanti akan menjadwalkan supaya pihak Dukcapil datang ke sekolah untuk perekaman. Dan bagi anak-anak mungkin yang kemarin tidak bisa datang perekaman, mungkin ada tugas lain dari sekolah ataupun mungkin sedang sakit, nanti mungkin akan masuk di data berikutnya, atau mungkin nanti kita bisa menghubungi Dukcapil untuk anak yang 14 itu apakah masuk data yang memang belum rekaman, ataupun mungkin memang harus rekam tapi anak-anak kami pas ada tugas dari sekolah keluar sekolah, ataupun mungkin dalam kondisi sakit. Jadi nanti kami akan mengumumkan lagi kepada anak-anak kami. Seperti itu Mas. Oke, Kang Eko, kita kembali ke YouTube lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Maulida untuk Pak Kuwin ini. Izin bertanya Pak, apakah setelah membuat EKTP tiba-tiba kita ingin ganti tanda tangan karena merasa tanda tangannya kurang bagus? Nah ini anak-anak masih labil ini, masih pada pengen ganti tanda tangan, ganti foto, itu apakah memungkinkan Pak? Secara prinsip memungkinkan, secara prinsip selama itu KTP itu belum dicetak. Nah, tapi ketika KTP itu sudah dicetak, biasanya nanti akan dilakukan ketika terjadi perubahan data. Jadi dibersamakan ketika terjadi perubahan data. Misalnya SMA ya udah ngampet sampai lulus. Mahasiswa. Nanti begitu mahasiswa nanti insya Allah dilakukan perubahan data. Tetapi kalau KTP itu belum dicetak, bisa menghubungi petugas kami di operator. Nanti insya Allah nanti kita sampaikan dan akan kita layani. Kalau sudah terlanjur dicetak, berarti harus nunggu pengajuan untuk perubahan data ya? Ya. Berarti anak-anak harus sabar nih sampai nikah Pak? Enggak juga Kak. Enggak bisa. Lulus boleh ya? Lulus mahasiswa kan sudah bisa ganti. Jadi dari pelajar nanti jadi mahasiswa kan sudah statusnya ganti. Jadi enggak lama kok. Nanti kalau SMA udah mau ada yang kerja ya bisa jadi elemen data yang jelas. Setelah terjadi perubahan elemen data itu bisa dilakukan perubahan. Nanti pasti petugas kami yang sudah ketika terjadi perekaman itu pasti narik. Ini sudah mantap belum dan sebagainya itu. Ya, artinya sekarang prosedurnya menjadi sangat mudah gitu ya untuk perubahan elemen data dan juga untuk memperoleh KTP cetak. Pak, kalau tadi HP hilang gitu ya. IKD kan satu HP satu aplikasi. Kalau HP hilang berarti aplikasinya
nanti harus download ulang dong di HP yang baru. Dan bagaimana dengan data-data yang sudah ada di dalam HP yang lama ini? Kalau yang terkait dengan data kependudukan yang sudah di HP lama, makanya tadi kita mohon untuk bisa komunikasi ke Dukcapil agar nanti datanya lalu tidak diaktifkan. Nah, nanti ketika download dengan aplikasi baru, lalu nanti ada barcode-nya, nanti diaktifkan dengan yang baru, insya Allah aman. Jadi pemberitahuan ke petugas kami nanti langsung tidak diaktifkan. Oke. Terus kalau yang pindah tadi Pak ini masih nyambung dengan pertanyaannya dari siapa tadi? Dari Vina. Pindahnya keluar provinsi katakanlah begitu. Padahal sudah rekam di Kabupaten Bantul. Itu apakah nanti ketika misalnya pindah ke Jawa Tengah gitu Pak? Apakah nanti di tempat baru itu dia harus rekam lagi? Betul. Jadi karena data SIA itu kan sudah terintegrasi secara nasional, sehingga ketika terjadi perekaman di sini, nanti tinggal KTP dicetak di sana. Karena mengikuti data kependudukan kan begitu data itu dipindah, semua semua ikut data kependudukannya. Secara nasional ketika sudah rekaman, sudah kan sidik jarinya sudah dicatat, iris matanya sudah dicatat, fotonya juga sudah itu, sehingga tinggal mindah data saja. Cuma ketika nanti bisa dicetak saat 17 tahun, berarti cetaknya nanti di lokasi yang baru. Kalau terutama ketika terjadi perubahan alamat, misalnya pindah di Jawa Tengah, alamatnya baru, nanti mengikuti perubahan, nanti tetap akan dilakukan penyesuaian. Tetapi ketika alamatnya masih Bantul tapi misalnya pindah ke Jakarta, ya berarti KTP-nya kan masih penduduk Bantul, ya nanti cetaknya di sini. Nah, nanti ketika ada kesulitan, ada fasilitas kerjasama dengan PT Pos, itu fasilitas layanan antar sampai ke alamat ini dengan dengan biaya 10.000 COD, sehingga nanti dibayar di tempat. Nanti dibebankan kepada pelanggan. Ini luar biasa sekali. Jadi identitas itu sudah berlaku secara nasional, data terpadu secara nasional, sehingga ketika sudah rekam di Bantul, pindah alamat, itu tidak perlu perekaman ulang itu otomatis bisa langsung cetak ketika usianya sudah 17 tahun ke atas. Baik Pak Queen, tadi Bapak menyebutkan di Bantul ini ada sekolah-sekolah yang menjadi pilot atau menjadi model untuk perekaman eKTP ini. Artinya ini belum berlaku untuk semua sekolah di Kabupaten Bantul. Jadi ngaten Bu Yakun, jadi kita berharap pengalaman tempo dulu yang barangkali terjadi hubungan Dukcapil tidak nyaman dengan sekolah-sekolah, insya Allah dengan evaluasi yang sudah kita lakukan, ada beberapa perbaikan, bahkan ada beberapa layanan inovasi yang bisa diantar sampai ke sekolah juga. Harapan kami nanti mudah-mudahan, apalagi ketika podcast ini dilihat oleh seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan juga madrasah aliyah, mudah-mudahan lalu bisa menjadikan gambaran, ternyata sekarang program Dukcapil itu menyesuaikan, sangat fleksibel, tidak harus mengganggu waktu ujian, tidak harus mengganggu waktu-waktu pelajaran, dan sistemasinya lebih mudah karena anak misalnya harus turun ke lokasi, paling-paling ketinggalan pelajaran bisa saja ketika terjadi sibuk saja, mungkin hanya 20 menit, tidak harus sehari gitu dan sebagainya. Lalu fasilitas antrian itu kan sudah bisa dilakukan per kelas dan sebagainya. Harapan kami nanti betul-betul semua sekolah ini sudah bisa lalu memperbaiki hubungan ini menjadi lebih baik lagi, sehingga kami sifatnya hanya menawarkan, sehingga kalau kita sebut pilot project-nya di 5 sekolah ini sementara, karena ini kita mencoba atau test case terkait dengan bagaimana kami pelayanan yang beberapa waktu lalu ada beberapa kritikan dan kita perbaiki dan kita uji cobakan. Mudah-mudahan ini perbaikan-perbaikan ini sudah bisa menjelaskan dan bisa menyamankan semuanya, saling membantu, saling menguntungkan, dan nggak ada intervensi kepada sekolah. Prinsipnya saling membantu. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua kepala sekolah, lalu orang tua,
bahkan juga siswa terkait dengan tadi pakai make up juga boleh, tidak juga boleh, ganti baju juga boleh dan sebagainya. Artinya sudah diberikan keleluasaan untuk bisa melakukan pilihan-pilihan. Yang jelas ini program kami membantu karena kalau dokumen kependudukan itu bisa didapat lebih cepat, artinya nanti pintu masuk untuk urusan buat rekening di bank, buat SIM, lajeng untuk urusan-urusan kartu jaminan dan sebagainya, nanti akan berdampak kepada kemanfaatan yang lebih banyak. Jadi kami tujuannya adalah membantu mempercepat proses perolehan kependudukan di sekolah. Tetapi manfaatnya insya Allah bagi sekolah juga banyak, termasuk tadi yang jelas ketika tidak harus ngambil di Kapanewon, minimal sudah tidak harus anak itu harus bolos lagi. Berarti kami juga meringankan sekolah, jadi nggak harus repot. Jadi kami mohon maaf sekali ketika ada hal-hal yang kurang nyaman di sekolah dulu. Insya Allah kami berjanji akan kita perbaiki dan lebih kita nyamankan. Oke, ini luar biasa ini ya. Semoga Bapak Ibu Kepala Sekolah banyak yang menyaksikan podcast kita pagi hari ini dan menangkap ini sebagai peluang untuk memfasilitasi anak-anak agar memudahkan dan kemudian tertib administrasi kependudukan. Ya, Kang Iko, nggak terasa kita sudah di waktu ujung ini. Di ujung ya. Ini tinggal 10 menit waktu kita ini. Ya, padahal kita masih banyak nih sepertinya yang mau kita tanyakan dan kita bincang-bincangkan pada pagi hari ini. Pak Queen, apakah dalam program ini dari 5 sekolah tadi yang menjadi pilot project ini, kendala yang dihadapi oleh masing-masing sekolah itu sama? Ataukah ada kendala yang berbeda-beda dan mungkin ada sekolah yang sangat terkendala seperti itu, sehingga ini menjadi evaluasi untuk pelaksanaan program ini secara lebih luas kepada semua sekolah baik SMA, SMK maupun MA di Kabupaten Bantul? Insya Allah menurut teman-teman, karena saya juga baru masuk mulai Maret kemarin tahun ini, secara prinsip kendala di sekolah hampir secara keseluruhan sama. Jadi sekolah keberatan ketika jadwal-jadwal tertentu ini harus dipaksakan untuk melakukan kegiatan perekaman. Artinya mestinya saling ngomong, ini sudah kita lakukan upaya untuk bisa menyesuaikan sehingga kapanpun sekolah mengendaki kami yang akan hadir dan sebagainya, tidak harus dipaksa. Yang kedua terkait dengan susahnya anak-anak karena dengan alasan tidak bawa dokumen KK ataupun akte. Alasan saja anak-anak ini karena kepengen tampil cantik biar bisa perekaman di luar. Ini sudah kita antisipasi, tidak perlu menggunakan fotokopi KK dan akte kelahiran, sudah selesai. Lalu ketika keluar, ini perekamannya dilakukan di sekolah, tetapi harus ngambil di kecamatan masing-masing. Kita sudah lakukan fasilitas antar, sehingga insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan yang dari program hambatan-hambatan di sekolah, insya Allah secara prinsip sudah kita jawab semua. Akan tetapi kami memang sangat terbuka sekali sekiranya nanti ada masukan-masukan dari kepala-kepala sekolah yang lain untuk bisa mendapatkan akses layanan. Insya Allah nanti akan kita layani secara baik. Jadi prinsipnya Dukcapil tidak anti kritik, Dukcapil ini mendengar dan insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti agar pelayanan kami bisa efektif dan efisien. Jadi prinsipnya mari berkoordinasi, kami melayani, sekolah juga melayani. Insya Allah kalau anak terlayani, orang tua pun menjadi lebih mudah karena tidak harus repot. Kadang-kadang cari KTP kan juga harus dijemput orang tuanya gitu, jadi malah ngerepoti sekolah karena belum punya SIM, lalu cari KTP harus dijemput orang tuanya. Ini kan jadi repot juga, sehingga ketika ini bisa dilakukan, insya Allah nanti secara prinsip nanti bisa banyak hal yang diefektifkan dan dimudahkan. Oke, berarti ini poin penting yang mesti kita ingat-ingat Bapak Ibu orang tua siswa dan Bapak Ibu masyarakat semua yang putranya 16 tahun ya Pak Gun ya, bahwa sekarang perekaman KTP itu bisa dilakukan di sekolah, tidak ribet, tidak pakai dokumen aneh-aneh, tidak harus pakai surat pengantar. Cukup siswa datang, foto, selesai. Mungkin ada inovasi ke depan untuk
kelanjutan program ini Pak Queen? Inovasi ke depan atau inovasi yang sudah kita lakukan ya di dalam rangka proses uji coba tadi. Salah satunya adalah proses layanan antar ini kan baru kita lakukan tahun ini. Kalau dulu kan harus ngambil di Kapanewon atau di kecamatan, sekarang sudah mulai kita antar. Ini menjadi bagian komitmen kami untuk bisa bekerja sama kepada sekolah-sekolah. Yang kedua memang ketika nanti terjadi sudah proses antar yang 17 tahun, kita barengi yang dengan program IKD. Artinya kita juga didorong untuk KTP digital ini dilakukan secara bersama-sama, sehingga kami tidak wira-wiri ke sekolah. Jadi kesannya nanti kalau Dukcapil ini IKD sendiri, KTPL sendiri, perekaman sendiri, nanti datang ngambil sendiri, kayaknya kok Dukcapil itu malah kayak kurang pekerjaan, padahal pekerjaan kami padat sekali. Dan insya Allah ini sudah menjadi inovasi terkait dengan kemudahan layanan antar sekaligus terkait dengan layanan IKD. Tapi prinsip kalau ada masukan tetap nanti akan kita perhatikan. Oke, berarti anak-anak yang sudah rekam KTP sabar ya, tunggu nanti KTP-nya akan diantar ke sekolah. Nggak perlu lagi izin-izin mau cetak KTP gitu. Baik, kita ke Bu Isti. Ya, Bu Isti. Untuk program ini kan sangat membantu sekali untuk pemenuhan identitas kependudukan, hak identitas kependudukan siswa gitu. Apakah ada harapan ke depan untuk program ini dari Bu Isti atau dari sekolah? Terima kasih Bu Yakun. Jadi harapan ke depan ini hasil evaluasi yang tahun-tahun awal itu ya Pak Queen. Sekarang luar biasa, sudah bagus sekali. Alhamdulillah sudah berjalan lancar dan pihak Dukcapil juga sudah menyesuaikan dengan sekolah. Seandainya sekolah baru ada kegiatan UTS ataupun ujian akhir semester ataupun ada event-event lain, bisa digeser jadwalnya. Ini terima kasih sekali, apalagi sudah diantar. Dan nanti untuk ke depan monggo Pak dari pihak Dukcapil sesegera mungkin database yang sudah ada di sana untuk khususnya untuk SMA 2 Bantul dan umumnya untuk anak-anak atau siswa-siswa di sekolah lain, monggo sesegera mungkin untuk disampaikan ke sekolah sehingga kami bisa segera menjadwalkan supaya tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan sekolah kami. Dan untuk anak-anakku sekalian, ini sudah dipermudah sekali. Tidak ada alasan untuk kalian berogah-ogahan menuju ke ruang rekam KTPL. Bergegaslah, izin dengan Bapak Ibu Guru mata pelajaran pada saat itu yang wajar, segera menuju ke rekam EKTP karena itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan bersabar, kalau belum ada 17 tahun berarti nanti menunggu cetaknya. Dan saya yakin nanti kalau sudah datang ke sekolah, sudah diantar sekolah ataupun pihak sekolah nanti ngambil, pasti yakin nanti akan disampaikan ke anak-anak kita. Kiranya begitu Bu Yakun. Oke, matur nuwun Bu Isti. Kang Iko, kita lihat lagi di YouTube ya. Ini ada apresiasi nih dari Hidayatur Rahman, top markotop di Dukcapil Bantul. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Kemudian dari Ibu Anjarwati, kolaborasi yang keren, sukses Dukcapil dan SMA Negeri 2 Bantul. Amin. Oke, Kang Iko, Semada Banget Podcast ini sudah masuk episode 14 ya. Dan betul. Kenapa sih kita bisa terus internetnya lancar gitu ya? Kemudian ada nggak keluhan-keluhan selama ini? Kayak nggak ada ya? Aman ya? Tahu nggak sih penyedianya mana? Tahu dong Bu Yakun, kita pakai Gmedia. Oh, Gmedia. Oke, Gmedia itu selain menyediakan layar internet, apalagi Kang Eko? Juga ada cloud computing, kemudian cloud hosting, melayani software juga, aplikasi-aplikasi, dan konsultasi tentang IT dan seterusnya. Pokoknya banyak banget Bu Yakun tentang fasilitas yang ditawarkan dari Gmedia. Wah, luar biasa nih. Berarti kalau ada cloud computing, kita juga bisa nyimpen data di situ ya? Bisa. Oke. Dan layanan konsultasi IT, artinya kita bebas dong untuk bisa mendapatkan pelayanan konsultasi kapanpun begitu? Betul Bu Yakun. Nah, apalagi yang penting internetnya dari Gmedia ini kenceng gitu. Wah, ini bener. juga live-nya pakai Gmedia juga Bu Yakun. Oh iya, bener banget ini. Jadi teman-teman di rumah, mungkin Bapak Ibu yang belum langganan internet bisa hubungi Gmedia, gitu ya? Ya, betul sekali. Kontaknya di mana nih? Ada di bawah?
ada nanti di deskripsi YouTube. Di deskripsi, gitu ya. Oke. Baik, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita closing, mungkin ada closing statement dulu dari Pak Queen. Nggih, matur nuwun Bu Yakun. Jadi kami matur kepada seluruh masyarakat di Bantul, terutama masyarakat dari sekolah, khususnya kepala sekolah SMA, SMK, dan juga Madrasah Aliyah. Kami berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga kesuksesan ini tanpa dukungan dari pihak sekolah tentu kami tidak bisa meraihnya. Oleh karenanya kami sangat berharap masukan, kritikan, dan sarannya agar kami bisa memberikan pelayanan lebih baik di dalam rangka pemenuhan akses kependudukan di Kabupaten Bantul. Matur nuwun sekali. Oke, matur nuwun Pak Queen. Ya, Bu Isti monggo untuk closing statementnya. Yang terakhir kalinya, saya hanya bisa mengaturkan banyak terima kasih kepada pihak Dukcapil, terutama Bapak Kepala Dinas yang luar biasa ini gebrakannya untuk mengevaluasi waktu-waktu dulu yang seperti itu. Saya merasakan sendiri. Terima kasih, dan untuk anak-anak kami terus terang silahkan nanti begitu ada jadwal dari Dukcapil bergegaslah menuju ke ruang rekam KTP. Terima kasih. Itu saja Bu Yakun. Ya, oke Sobat Semadaba, karena waktu itu dinamis dan absolut, kita sudah di penghujung aksara. Nah, tapi sebelumnya nanti akan ada penampilan dari Devina Elisa dan Lintang Ayu. Nanti kita ikuti bersama, begitu Bu Yakun. Betul, dan tetap tunggu episode Semadaba. Episode Semadaba Nge-Podcast berikutnya, yang pasti kita akan bincang-bincang lebih seru lagi dengan topik-topik yang hangat dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap pantau YouTube SMA Negeri 2 Bantul. Jangan lupa like, subscribe, komen. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Api itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai itu ya. Selamat pagi Bu, permisi. Selamat pagi, silakan masuk Mbak. Ada apa ya Mbak berdua kesini? Kami mau izin perekaman KTP di Kapanewon Bu. Iya Bu, mumpung kami sudah 17 tahun dan kami sudah dandan cantik nih, biar waktu difoto tampak glowing. Saya kasih tahu ya, kalian tidak perlu datang ke Kapanewon atau Dukcapil karena ada program Dukcapil Goes to School. Dukcapil Goes to School? Apa itu Bu? Ya Bu, kita baru mendengarnya. Dukcapil Goes to School adalah program dari Dukcapil Kabupaten Bantul. Petugas akan datang langsung ke sekolah untuk melakukan perekaman KTPL. Jadi, kita nggak perlu izin lagi ya Bu? Tidak, karena petugas Dukcapil akan datang ke SMA, SMK, maupun madrasah di seluruh Kabupaten Bantul untuk melakukan perekaman KTPL. Setelah KTP jadi, KTP akan diberikan ke sekolah, lalu akan diberikan kepada kalian. Jadi tak perlu izin-izin lagi. Wah, keren banget. Gak nyangka ya kita bisa dapat KTP secepat itu. Betul, tidak perlu izin-izin lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Melalui program Dukcapil Goes to School, maka perekaman KTPL dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Siapkan diri Anda untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah.